berdoa. Benar Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan, akan sabda Tuhan, untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh hidup dalam kebenaran dan layak untuk mengikut Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga semangat yang baru. Amin. Di ibadah kedua awal tahun ini kita mau belajar tentang hati. Ya, bukan hati yang luka ya, tapi yang hatinya sampai terluka juga. Namun hatinya yang ada pada kita itu roh, yang ada pada kita itu roh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara hati, kalau Amsal mengatakan Jagalah hati. nanti ada lagi. Itu nomor 2. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi jangan ada yang sampai patah hati. Ada yang sudah pernah patah hati nggak? Banyak. Sama juga. Kalau begitu, berarti masih manusia biasa. Jadi Amsal 17 juga, hati yang gembira adalah obat yang manis. Ya. Jadi berbicara tentang hati, setiap pribadi kelihatan cakep, cantik seperti Ibu Asrama, manis, ganteng untuk laki-laki, dan lain-lain ditentukan dengan sikap hatinya, dengan sikap hati yang senang. Jika tidak senang, akan kelihatan sebaiknya murung, menghayal, tidak fresh, ya kusut, ya terserah macam-macam lah. Gelisah. Jadi lari sana, lari di sini, nggak menetap. Berikutnya, setiap profesi atau kalangan banyak menggambarkan tentang ungkapan hati. Ada berupa lagu, ada berupa puisi, dan lain sebagainya. Ada yang tidak orang Batak siapa? Di sini, tolong angkat tangan. Yang tidak orang Batak, Pak. Nah, ya. Jadi kenapa saya suruh? Karena ada satu kata orang tua Batak mengatakan ini tentang hati, perbahul-bahul nabulun. Jadi artinya berbesar hati. Nanti akan kita bahas untuk berikutnya. Berbesar hati, jadi bisa menerima hal yang baik dan yang buruk. Kira-kira begitu artinya. Jadi kalau anak-anak muda mengatakan kaulah tambatan hatiku. Wow. Banyak. Jadi kalau ada lagi 1 kali, 2 kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan. Itu kata penyanyi. Hati siapakah yang tak akan benci bila di depan orang lain dia bercinta. Jadi memang banyak yang mematahkan hati. Jadi hatiku penuh nyanyian. Kalau ini agak beda nih, agak rohani dikit ya. Kayak rohani dikit. Jadi kamu cantik dari hatimu. Jadi sebenarnya hati ini yang membuat kita menggambarkan hidup kita, bagaimana kita dilihat orang cantik, bagaimana kita dibilang orang bahagia gitu. Jadi ditentukan oleh hati, karena dari hati inilah sebenarnya memancar raut wajah. Bahkan dari hati ini juga memancar melalui mulut kata-kata hujatan dan lain-lain. Jadi hati-hatilah untuk menjaga hati. Slide berikutnya. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga hati? Bagaimana kita menjaga hati? Tentu landasannya kita tidak bisa lari dari perasaan. Landasannya tetap kita
gunakan, yaitu firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini kata Raja Salomo ya. Jadi memang kalau kita tidak bisa menjaga hati, artinya menurut ayat ini tidak ada terpancar kehidupan dalam gerak gerik kita. Jadi kita tidak boleh cepat marah, harus menjaga hati. Karena orang yang cepat marah itu pasti menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi harus langsung diri, hatiku tenanglah, gitu ya. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Jawabannya sabar dan ikut teladan Tuhan. Jadi tetap harus ikut teladan Tuhan. Jadi tadi malam, bukan tadi malam, tahun yang lalu, karena ini 2 tahun saya buka. Tahun lalu saya buka Alkitab tentang hati ini, yang intinya mengatakan begini: Tuhan itu panjang sabar, pengasih, berlimpah kasih dan setianya. Jadi banyak hal, tapi sedikit saya kutip di sini dari Keluaran 34 ayat 36, Bilangan 14 ayat 18, Mazmur 86 ayat 15, Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 145 ayat 8. Jadi itu baru sebagian, belum di perjanjian baru ya. Jadi kalau Amsal 16 mengatakan ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi memang hidup ini sebenarnya harus sabar, karena Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Kalau kita mengandalkan kekuatan tentang menjaga hati ini, bagaimana kita sabar, mungkin sulit ya. Kita pasti memandang orang, oh kalau kau baik, baiklah saya sama kamu. Tapi kalau kita berlandaskan firman Tuhan, kita langsung tersentak, oh firman Tuhan mengatakan seperti ini, sabar. Jadi kita boleh menjaga hati kita dengan tenang. Kalau Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hati Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi apa artinya? Kalau kita tidak bisa menjaga hati, akan mendatangkan dosa ya. Kita tidak bisa menjaga hati, akan mendatangkan dosa. Jadi teman saya, ketua bapak-bapak, menggambarkan tentang dosa ini seperti ini, untuk mengantisipasi. Jadi kalau andaikan ayam dilemparkan ke air, apa reaksinya? Dia akan tiba-tiba akan terbang, dia tiba-tiba akan lari, dia tidak mau menikmati air itu. Tapi kalau bebek kita lemparkan ke air, dia akan menikmati air, bahkan mungkin ekornya begini, saking nikmatnya gitu. Jadi begitulah kita. Jadi kalau kita sadar itu akan dosa, kita cepat-cepat tinggal, kita cepat-cepat lari. Jangan seperti bebek jadi enak. Karena memang dunia ini penuh dengan keindahan dosa. Karena dosa itu enak sebenarnya, tapi bagi dunia, tapi akibatnya yang akan kita pikirkan. Akibatnya karena dosa itu adalah maut. Jadi kita berusaha harus menghindari itu. Jadi ada ilustrasi, next slide berikutnya. Sampai slide di mana? Berapa slide di mana? Iya, ini kan ada cerita seorang pemuda dan kakek tua ya. Si pemuda menceritakan kepada sang kakek bagaimana dia hidup sulit, sangat sulit kehidupannya, mengalami banyak permasalahan. Jadi dia merasa hidupnya tiada berarti,
Memang setiap orang yang bermasalah merasa tidak berarti hidupnya, makanya orang sampai banyak yang bunuh diri ya, karena merasa sudah tidak ada artinya. Jadi makanya hati-hati kita ya, termasuk saya apalagi yang itu mengatakan. Pendek cerita, sang kakek mengambil segelas air dan disuruhnya pemuda itu memasukkan garam 1 genggam dan diaduk lalu disuruh minum. Sang kakek bertanya setelah itu, apa rasanya? Tidak karu-karuan. Ya pastilah tidak karu-karuan. Dia 1 gelas itu enggak karu-karuan lagi namanya. Lalu sang kakek, slide berikutnya yang ada lagunya itu, sang kakek mengajak si pemuda ke suatu lembah, atau kalau bahasa Jawa ini sendang ya, kayak aliran air yang kecil lah di sekitar rumahnya. Dia bawa ke sana. Masih terus kau udah lewat ini. Terus, ini sendangnya ya. Jadi dan disuruhnya pemuda itu memasukkan segenggam garam lagi ke dalam sendang itu. Lalu diaduk dan disuruh minum. Sang kakek lagi bertanya, apa rasanya? Pemuda itu mengatakan enak, sangat enak. Nah, kayak katanya dia. Jadi slide berikutnya, sang kakek mengatakan, itulah hidup nak. Kalau hatimu kau buat kecil, kau buat sempit, kau buat kerdil, susahlah perasaanmu. Kita akan susah kalau hati ini, perasaan kita ini kita buat sangat kecil. Tapi kalau hatimu kau buat luas seperti sendang tadi, senanglah hidup. Karena memang kalau kita bisa menerima suka itu, apa yang ada, kesusahan dalam hati kita, ya walaupun dengan bersusah payah, kita itu tetap akan terobati. Slide berikutnya. Bagi kita dalam hal ini, bahwa kita diajak untuk menerima hidup ini, khususnya jika kita mengalami kesulitan. Biarlah hati kita seperti sendang yang mampu menampung banyak air, dan hati kita siap menerima suka dan duka. Karena setiap orang bersyukur dalam kebahagiaan itu biasa saja. Orang bersyukur dalam kebahagiaan itu hal biasa. Tapi bersyukur dalam kesulitan itulah hal yang luar biasa. Itulah hal yang luar biasa. Kalau ibu bapak mengatakan, nenek bunting juga bisa kan? Memang tidak ada nenek yang bunting kecuali ibu saya. Jadi kita tetap berserah apa yang kita mau supaya hati ini tetap bahagia, hidup kita tetap bahagia. Kita tetap bersyukur dalam, kalau 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Ini sebenarnya yang tetap kita pegang menjadi landasannya. Ayat 17, tetaplah berdoa. Jadilah kita menjadi orang yang luar biasa, yang senang bersyukur dan berbesar hati. Setelah lulus ini, menjaga hati dan bersabar, akhirnya kita bisa mengatakan, Elan, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Kalau tidak ada itu, nggak bakal bisa kita mengucapkan kasih cinta atau rasa senang kepada sesama kita atau yang di paling dekat dengan kita. Terima kasih, tidak panjang lebar, kiranya Tuhan memberkati dan memberi sukacita bagi kita, agar kita dapat menjaga hati dengan sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini
boleh kami renungkan dalam hati kami pribadi, lepas pribadi, agar berdasarkan firman Tuhan ini kami dapat menjaga hati kami agar kami boleh hidup dengan tenang untuk mengiring Tuhan, dan kami takut akan Tuhan dalam hidup ini, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat melaluinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat tahun